Assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa saudara sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini tentang sejarah peradaban Islam yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu ya, mulai dari memberikan pengantar, kemudian peradaban Islam ketika Rasulullah di Makkah dan Madinah ya. Sekarang kita masuk pada Khulafaur Rasyidin ya. Ya. Siapa yang akan menyajikan materi? Saya sudah ada penyajinya? Oh ya, baik, supaya kita bisa bahkan materi untuk menyajikan materinya. Ya, bisa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama tentu kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita telah diberi nikmat untuk melakukan pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, alhamdulillah, terima kasih sebelumnya kami diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk melakukan presentasi. Dan alhamdulillah kelompok kami ini terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri Agung Santoso dengan NPM 3190008, dan yang kedua saudari kita Siska Susanti dengan NPM 3190160. Sebelum kita mulai pada kesempatan kali ini, mari kita buka pertemuan ini dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Bisa di share screen nggak? Minta tolong Salman, Akhi Salman, yang PPT aja. Bentar ya, proses dulu. Ini agak lama buka PPT-nya. Ya. Mungkin saya lanjut dulu ya. Sebentar. Gimana, Akhi Salman? Nah, bedanya. Perlu diketahui bahwa sebelum dan sesudah Nabi hijrah ke Madinah, itu sudah banyak masyarakat Mekah yang hijrah ke Madinah. Orang-orang yang hijrah disebut dengan kaum muhajirin, hijrah. Kemudian di Madinah atau di Yasrib sudah terlebih dahulu terdapat kaum muslimin yang sudah disebarkan oleh beberapa khalifah. Kaum muslimin yang asli Yasrib disebut kaum Ansor. Nah, kondisi Madinah sebelum Islam. Madinah awal mulanya bernama Yasrib. Dinamakan Yasrib karena orang pertama yang tinggal di kota ini bernama Yasrib bin Qaid bin Aus bin Amalik bin Laus bin Iram. Nah, beliau ini salah seorang anak keturunan Sam, di mana Sam ini adalah anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Kota Yasrib sudah terbentuk kurang lebih 1.600 tahun sebelum Masehi.
Kota Yasrib berjarak sekitar 300 mil sebelah utara kota Mekah. Kota Yasrib merupakan kota yang makmur dan subur di bidang pertaniannya. Sebagai pusat pertanian, kota ini menjadi menarik bagi penduduk kota lain untuk berpindah ke sana. Perkebunan dan persawahan yang subur menjadi sandaran hidup bagi penduduk setempat. Penghasilan terbesar kota ini adalah anggur dan kurma. Maka nggak heran kalau kurma terbaik di dunia terdapat di kota ini. Kalau dilihat dari struktur sosial dan budayanya, penduduk Yasrib lebih cenderung heterogen dibanding dengan kota Mekah. Mereka terdiri dari berbagai macam etnis dan kepercayaan, serta memiliki adat istiadat tersendiri. Masyarakat di kota Yasrib sebelum Islam dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, suku Aus dan Khazraj yang bertikai selama 160 tahun. Awal mula nama dari suku ini diambil dari 2 orang saudara kandung. Mereka bertikai karena provokasi kaum Yahudi yang iri dengan kemajuan suku Aus dan Khazraj ini. Akibat dari provokasi itu, suku Aus dan Khazraj terlibat perang saudara yang berkepanjangan. Yang kedua, kaum Yahudi. Kaum Yahudi tetap memelihara fanatisme sebagai kaum Yahudi dan tidak berbaur dengan bangsa Arab. Walau secara bahasa, gaya hidup, pakaian mereka identik dengan bangsa Arab. Secara ekonomi, kaum Yahudi menguasai bagian terbesar dari perekonomian di Yasrib. Mereka sangat terampil dalam mencari sumber penghidupan dan mata pencarian. Kaum Yahudi di Madinah terdiri dari 3 kabilah. Kabilah yang pertama yaitu Bani Koinuko, yang kedua Bani Nazir, yang ketiga Bani Quraizah. Ketiga Bani Yahudi Yasrib inilah yang menyelutapi perangan antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Yang ketiga kaum musyrik. Kaum musyrik mereka adalah kaum minoritas yang hidup di Yasrib. Mereka memiliki tokoh antara lain Abdullah bin Ubay. Yasrib berganti nama menjadi Madinah Al-Munawwarah setelah kedatangan Rasulullah SAW. Awal mulanya Rasulullah tidak langsung menuju Madinah, akan tetapi beliau mampir dulu di kota sebelumnya, yaitu kota Kuba. Rasulullah menetap 4 hari di Kuba, dan di Kuba Rasulullah SAW mendirikan masjid yang pertama kali, yaitu Masjid Kuba, dan beliau sholat di dalamnya. Nah, kemudian tepat pada hari kelima, yaitu hari Jumat, Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju Madinah. Nah, di Madinah, sambutan masyarakat Madinah begitu luar biasa. Bahkan ada yang menyanyikan bait-bait syair sebagai rasa gembiranya. Di antara baitnya itu sering banget kita dengar tuh ya. Tala al-badru alaina. Itu. Sekalipun masyarakat Ansar itu bukan orang yang berkecukupan atau orang kaya, namun mereka sangat berharap rumahnya disinggahi oleh Rasulullah. Saat Rasulullah melewati satu persatu dari rumah orang-orang Ansar itu, mereka mengambil tali unta beliau. Mereka melakukan demikian, kemudian Rasulullah mengatakan, sudah, biarkan unta ini lewat karena dia yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kemudian unta itu jalan menuju ke tempat tujuan. Kemudian sesampainya di lokasi di Masjid Nabawi yang sekarang ini, di situ dulu adalah kediaman Bani An-Najjar, yaitu keluarga ibu kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Lanjut, Akhi Salman. Strategi dakwah atau langkah-langkah atau metode-metode dakwah Rasulullah antara lain yang pertama adalah membangun masjid. Selain Masjid Kubah yang dibangun, Rasulullah juga mendirikan masjid yang kemudian masjid itu disebut dengan Masjid Nabawi. Di tempat inilah dakwah Rasulullah mulai dilakukan, yaitu dimulai dengan
dimulai dari melakukan sholat berjamaah, penanaman dan pengenalan ibadah maddoh, muamalah, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Yang kemudian wilayah sekitar masjid menjadi ramai. Nah, pesatnya pembangunan kota Madinah menyebabkan adanya migrasi dari tempat lain. Masyarakat yang ada di sekitar kota Madinah berdatangan dengan tujuan berdagang dan tujuan lainnya. Keadaan yang demikian ini yang menyebabkan kota Madinah menjadi kota terbesar di Jazirah Arab. Yang kedua adalah mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Nah, kedua suku yang sering bertikai ini disatukan, kemudian mereka melebur menjadi satu kaum, yang mana kaum itu adalah kaum Ansor yang menolong hijrahnya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Persaudaraan agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah, sehingga suasana menjadi lebih damai dan aman. Dengan mempersatukannya kedua saudara atas nama agama, maka persatuan di antara mereka akan semakin kokoh. Yang keempat, kemudian penanaman nilai-nilai moral. Rasulullah berhasil menanamkan pilar-pilar masyarakat. Fenomena ini tidak lain adalah nilai-nilai yang diserap dari generasi yang agung berkat persahabatan mereka dengan Rasulullah SAW. Komitmen mereka yaitu melalui pengajaran, pendidikan, penyucian diri, dan ajakan kepada perilaku mulia. Rasulullah juga mengajarkan kepada mereka tentang adab-adab berkasih sayang, bersaudara, menjunjung keagungan, kemuliaan, ibadah, dan ketaatan. Yang kelima, membentuk tatanan masyarakat. Rasulullah SAW membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak asasi manusia di Madinah, dan kemudian perjanjian itu disebut dengan Piagam Madinah. Lanjut. Nah, Piagam Madinah, menurut para sejarawan menyebut bahwa Piagam Madinah sebagai konstitusi tertua di dunia dalam sejarah. Piagam tersebut menjamin kebebasan beragama bagi kaum Yahudi dan menekankan kerjasama sedekat mungkin di kalangan Islam, menyerukan kepada kaum Yahudi dan orang-orang Islam agar bekerja sama untuk kedamaian, serta menetapkan kewenangan mutlak kepada Rasulullah untuk menyelesaikan dan menegakkan perselisihan di antara mereka. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh saudari kita, saudari Siska. Dipersilakan. Oke, terima kasih Agung. Peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Madinah ada dua, yaitu peperangan yang terjadi. Peperangan terjadi ini terbagi menjadi 4. Satu, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan menjadi 3 ya. Khandaq dan kok di sini nggak ada sih. Khandaq dan Hudaybiyah. Perang Badar ialah perang antara kaum muslimin dan kaum musyrik Quraisy pada tanggal 8 Ramadan tahun 2 Hijriah. Nabi bersama 305 orang muslim bergerak keluar kira membawa perlengkapan yang sederhana. Di daerah Badar, kurang lebih 120 km dari Madinah, pasukan Nabi bertemu dengan pasukan Quraisy yang berjumlah 900 sampai 100 orang. Nabi sendiri yang memegang komando, dan perang ini kaum muslimin keluar sebagai pemenang. Perang Uhud, bagi kaum Quraisy, maka kekalahan mereka dalam perang Badar merupakan pukulan berat. Mereka bersumpah akan membalas dendam. Pada tahun 3 Hijriah, mereka berangkat menuju Madinah membawa tidak kurang 3.000 pasukan berkendaraan unta. 200 pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Walid, 700 orang di antara mereka memakai baju besi. Nabi Muhammad SAW menyongsong kedatangan mereka dengan pasukan sekitar 1.000, menyongsong kedatangan mereka dengan 300 orang Yahudi. Membelot dan
kembali ke Madinah beberapa kilometer dari kota Madinah, tepatnya di Bukit Uhud. Kedua pasukan bertemu, perang dahsyatnya pun berkobar. Perang Kondak, masyarakat Yahudi mengungsi ke Khaybar itu kemudian mengadakan kontak dengan masyarakat Mekah untuk menyusun kekuatan bersama guna menyerang Madinah. Mereka membentuk pasukan gabungan beberapa suku Arab lain. Mereka bergerak menuju Madinah pada tahun 5 Hijriah. Atas usul Salman Al-Farisi, Nabi memerintahkan umat Islam menggali parit untuk bertahanan. Setelah tentara suku tiba, mereka tertahan oleh parit itu. Namun mereka mengepung Madinah dengan mendirikan kemah-kemah di luar parit. Hampir sebulan lamanya, perang ini disebut dengan Perang Ahzab, beberapa sekutu, atau Perang Kondak, parit. Dalam suasana kritis itu, orang-orang Yahudi Bani Quraiza di bawah pimpinan Ka'bah bin Asad berkhianat. Hal ini membuat umat Islam makin terjepit. Setelah sebulan pengumpungan, angin dan badai turun amat kencang, menghantam dan menerbangkan kemah-kemah dan seluruh tentara sekutu. Mereka terpaksa menghentikan pengepungan dan kembali ke negeri masing-masing tanpa hasil atau apapun. Sementara itu, pengkhianatan Yahudi Bani Quraiza dijatuhi hukuman mati. Perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin sudah merindukan ibadah haji. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berangkat ke Mekah. Jumlah mereka sebanyak 1.000 orang untuk menghilangkan praduka jelek dari kaum kafir Quraisy. Umat Islam berpakaian ihram dan menuntuk ternak untuk disembelih pada hari tasyrik di Mina. Untuk sekedar menjaga diri, mereka membawa pedang dan sarungan. Ketika sampai di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW berhenti. Beliau mengutus Utsman bin Affan kepada orang-orang kafir Quraisy untuk menjelaskan tujuan kaum muslimin ke Mekah, yaitu beribadah haji dan menengok saudara-saudaranya. Namun, Utsman ditahan oleh orang kafir Quraisy dan terdengar berita bahwa dia dibunuh. Ternyata berita itu tidak benar. Utsman datang dan berhasil memberi penjelasan kepada orang-orang Quraisy. Tidak lama kemudian, Utsman kafir Quraisy yang bernama Suhaib bin Amr datang. Dalam pertemuan itu disepakati perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Perjanjian itu disebut Perjanjian Hudaybiyah atau isinya adalah sebagai berikut. Utsman, umat Islam tidak diperbolehkan menjalankan umroh tahun ini, tahun depan baru diperbolehkan. Umat Islam tidak boleh berada di Mekah lebih dari 3 hari. Yang kedua, tidak saling menyerang selama 10 tahun. Yang ketiga, orang Islam yang lari ke Mekah murtad diperbolehkan, sedangkan orang kafir Mekah yang lari ke Madinah masuk Islam harus ditolak. Yang keempat, suku Arab yang lain bebas memilih ikut ke Madinah atau ke Mekah. Kelihatannya perjanjian ini merugikan kaum muslimin, tetapi hikmahnya sangat besar. Masa 10 tahun dapat dimanfaatkan untuk berdakwah dengan bebas tanpa khawatir dan gangguan dari kaum kafir Quraisy. Dalam masa 2 tahun saja pengikut Nabi Muhammad SAW sudah bertambah menjadi banyak. Lanjut. Sudah jelaskah kesimpulannya? Kesimpulannya, berbeda dengan periode Mekah, pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik ajaran Islam yang berkenan dengan kehidupan bermasyarakat. Banyak turun di Madinah, Nabi Muhammad mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala negara dengan meletakkan dasar-dasar dalam kehidupan masyarakat Madinah, di antaranya mendirikan masjid, mempersatukan dan mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, mempersaudarakan antara kaum muslimin dan non-muslim, meletakkan dasar-dasar politik ekonomi dan
sosial untuk masyarakat baru. Saran demikian makalah yang kami buat. Kami menyadari dalam penulisan makalah ini banyak sekali kesalahan yang kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dan konstruktif demi kesempurnaan makalah ini dan berikutnya. Besar harapan kami semoga makalah ini bisa memberikan sedikit manfaat bagi membaca dan umumnya dan pemakalah pada khususnya. Amin. Terima kasih Saudari Siska. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Dan yang ingin membantu jawab juga kami persilakan. Yo, Saudara Chandra, adakah pertanyaan? Bang Ilyas bertanya. Oh baik, karena Saudara Agung meminta saya bertanya, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Kenapa kota Yastrib atau Madinah menjadi tempat atau kota tempat hijrahnya Nabi? Apakah ada faktor yang melatar belakangi atau wahyu kah atau sebab lain yang menjadikan Rasulullah SAW itu menjadikan Madinah sebagai tempat hijrah? Mungkin sekian, terima kasih. Baik. Ada dari teman-teman yang ingin bertanya lagi? Boleh saya bertanya? Ya, dipersilakan. Tadi di dalam PPT tertulis ya, di sini peperangan Hudaybiyah. Boleh dijelaskan? Maaf, salah ya. Ya, boleh sedikit dijelaskan apa sebab yang kita tahu kan, yang saya tahu pribadi ya Hudaybiyah itu lebih atas nama perjanjian gitu. Perjanjian ya. Namun iya. Maaf saya salah bikin. Peperangan. Nah, oleh karenanya mungkin bisa sedikit dijelaskan mengapa dia termasuk ke dalam konsep peperangan. Yang pertama, yang kedua seputar ini. Tadi di wilayah Madinah itu kan banyak beberapa suku maupun bani. Ya, baik suku Aus, Khazraj, terutama mereka yang lebih kepada Islam. Kemudian di sana juga ada kaum Yahudi. Sedangkan dari Bani Yahudi itu jumlahnya lebih besar tadi ya, maksudnya gitu. Ada Bani Nazir, ada Bani Qainuqa, ada Bani satu lagi. Ya, itu dah. Ya, kemudian apakah ketika itu mungkin ada si pemateri lebih mengetahui gitu, apakah ketika itu jumlah dari kaum Yahudi itu lebih mendominasi mereka tinggal di wilayah Madinah gitu. Apakah lebih mendominasi karena ketika kita lihat baninya mereka lebih besar, lebih banyak. Sedangkan yang tadi yang suku Aus dan suku Khazraj mereka kan hanya dua penamaan gitu. Atau mungkin pemateri tahu yang mana yang lebih mendominasi, apakah dari suku Aus dan Khazraj atau dari kaum Yahudi beserta kaum musyrik, seperti itu. Ya, terima kasih Saudara Salman. Kalau Saudara Salman, kalau untuk yang peperangan itu apa tadi namanya? Hudaybiyah ya. Itu maaf saya salah bikin materi. Harusnya perjanjian itu. Kalau untuk siapa yang lebih mendominasi, sebentar, kita cari dulu ya. Kalau ada pertanyaan yang lain? Mau tanya dong, Agung. Ya, silakan. Kan kita tahu sendiri ya bahwa Rasulullah mempunyai banyak keuntungan ketika sudah pindah ke Madinah. Apa saja keuntungan Rasulullah pindah? Sedangkan kan kalau di Makkah itu kan lebih banyak kemudaratannya. Boleh disebutkan keuntungan-keuntungan setelah beliau hijrah? Ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bantu jawab, atau Saudari Siska sudah nemu jawaban? Bentar lagi cari ya guys. Saudara Canda mau bantu menjawab? Oh iya, mau nanya. Oke. Mungkin
Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Chandra dulu ya. Apa sih yang melatar belakangi terjadinya hijrah Nabi ke Madinah? Gitu. Menurut saya, Nabi melihat prospek dakwah yang lebih cerah di Madinah, yaitu ditandai oleh adanya kesetiaan para penduduk Madinah untuk melindungi dan mendukung perjuangan Nabi, sebagaimana dinyatakan oleh perwakilan dua kelompok dari suku bangsa Aus dan Khazraj pada waktu Baitul Aqabah. Mungkin itu, Saudara Chandra. Mohon maaf kalau jawabannya kurang memuaskan. Bantu dikit gitu. Ya, terima kasih Saudara Charman. Ini biar lebih jelasnya kenapa Madinah target penyebaran atau peluasan penyampaian agama Islam di sana. Pertama yang tadi disampaikan karena ada suku Aus dan suku Khazraj, terutama ada perjanjian Aqabah. Jadi Aqabah itu apa? Aqabah itu ketika itu maaf Nuraini ya, saya muncul dulu ya. Oke. Jadi ketika itu memang posisi Madinah itu suku Aus dan suku Khazraj, beberapa dari mereka ada yang memilih masih terbawa arus atau sisaan dari astagfirullah. Ya. Dari ini maksudnya dari agama sebelumnya yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka masih bertauhidkan ke satu, yaitu ke Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga memiliki kebiasaan untuk pergi haji. Nah, oleh karenanya ketika beberapa di Aqabah pertama mereka pergi haji, akhirnya ini menjadi kesempatan Rasulullah untuk mendakwahkan agama Islam ke mereka, ke suku Aus dan suku Khazraj. Kemudian setelah itu, selang beberapa tahun, kemudian di tahun yang setelahnya, ternyata ya ketika Rasulullah mendakwahkan di Aqabah pertama itu, ternyata dari mereka banyak yang menyebarkan agama Islam lagi di Madinah. Sehingga jumlah para pengikut suku Aus dan suku Khazraj ketika di Aqabah yang kedua di tahun yang akan datang ternyata lebih banyak lagi yang datang. Nah, oleh karenanya di situ merupakan peluang luas bagi Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam di kota Madinah. Dan mereka juga, suku Aus dan suku Khazraj, akhirnya meminta kepada Rasulullah dan kepada kaum muslimin ya agar sebaiknya mereka menghindari dari kota Mekah, karena kan Rasulullah udah jelas, beliau diancam, dihina, dicaci, dimaki, bahkan mau dibunuh. Sering kali ya mereka strategi dari kaum kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Sehingga mereka khawatir di perjanjian Aqabah kedua ini mereka berinisiatif agar Rasulullah ya agar dapat hijrah ke kota Madinah yang lebih cerah. Adapun alasan lainnya lebih mudah dalam dibinanya gitu. Karena sudah ada ketauhidan, yaitu sebagaimana agama yang sebelumnya dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu. Mau bantu jawab terima kasih pertanyaan. Saudara Salman. Ya, silakan Saudari Aini. Oke. Itu siapa sih? Siska. Oh, Siska. Mau bantu jawab pertanyaannya si Rai. Oh, sorry. Setelah mengakhiri pengepungan, Rasulullah pergi dari Taif dan sehingga di Jirana ya untuk beberapa hari. Nabi tuh dapat pembagian rampasan di Jirana. Itu Rasulullah memberikan Hakim Ibn Hizam 100 ekor unta, tapi dia meminta 100 ekor lagi dan beliau mengabulkan. Rasulullah memberikan 100 ekor untuk kepada Syafwan bin Umayyah, kemudian 100 lagi dan 100 lagi, demikian keterangan yang disebutkan dalam Asy-Syifa. Rasul memberikan 100 ekor unta kepada Haris bin Qaladah. Demikian pula para pemimpin Quraisy dan pemimpin suku-suku lainnya. Beliau memberi mereka masing-masing 100 ekor unta. Sementara untuk yang lainnya, beliau memberi perorangan 50 atau 40 ekor unta. Itu yang saya tahu. Oke, terima kasih Saudari Siska. Untuk pertanyaan Saudara Salman, apakah kaum Yahudi ataukah kaum suku Aus dan Khazraj yang lebih mendominasi ya?
Ya, yang mana lebih mendominasi mungkin ada lebih rinci, saya rinciannya gitu. Kalau sepengetahuan saya sampai saat ini, sepertinya suku Aus dan suku Khazraj lebih mendominasi. Itu sebabnya kenapa kaum Yahudi membuat provokasi kepada mereka agar mereka berperang, perang antara saudara. Mungkin itu. Terima kasih, Saudara Salman. Baik. Terima kasih. Ya, sama. Terima kasih jawabannya ya. Ya. Untuk yang itu, maaf saya salah ketik, Saudara Salman. Iya. Harusnya itu perjanjian. Sebenarnya bukan peperangan. Yang saya ingat ya, dikatakan perjanjian betul. Hanya saja memang ketika perjanjian Hudaibiyah itu sempat terjadi peperangan, makanya ada Fathul Mekah. Gitu. Setelah itu terjadinya Fathul Mekah atau kebebasan kota Mekah atau membebaskan kota Mekah dari para munafik khususnya yang melanggar perjanjian Hudaibiyah itu. Karena kaum kafir Quraisy yang ingkar atas perjanjian. Itu. Terus tadi pertanyaan Siti Rahayu ya, keuntungan sedikit. Ya, keuntungannya. Ya, sebenarnya dari perjanjian Hudaibiyah sendiri, mungkin banyak dari kaum muslimin yang ngerasa, aduh, ini perjanjian ngerugin kaum muslimin nih, parah gitu kan. Nggak adil dan lain sebagainya. Keuntungannya besar di kaum kafir Quraisy. Sebenarnya secara otomatis, terutama yang bagian 10 tahun itu ya, yang pertama, genjatan senjata 10 tahun, itu kan secara otomatis kaum muslimin bisa memperkuat pondasi. Jadi lebih aman untuk memperkuat pondasi. Ketika kita ada perdamaian selama beberapa tahun, jadi kita bisa mempersiapkan dulu nih buat 10 tahun ke depan. Itu yang pertama. Adapun yang kedua yaitu ketika kaum kafir mensetujui bahwasanya Rasulullah boleh pergi haji tapi di tahun yang akan datang, walaupun cuma 3 hari, berarti secara otomatis mereka sudah mengakui adanya agama Islam, gitu. Karena kan sebelumnya agama Islam selalu diancam, dicecar, ya kan, kaum kafir Quraisy. Tapi semenjak perjanjian Hudaibiyah berarti dia secara otomatis kaum kafir Quraisy itu mengakui bahwasanya agama Islam itu ada loh. Agama Islam itu ya mereka mengakui, yang mana tadinya mereka berniat untuk menghancurkan, tapi mereka malah mengakui dengan adanya perjanjian Hudaibiyah. Dan yang terakhir, setiap suku itu bebas untuk memilih. Tentu ini menjadi kebebasan utama, yang mana Bani Bakar, kemudian Bani Khuza'ah, mereka bergabung kepada kaum muslimin, Bani Bakar bergabung kepada kaum kafir Quraisy. Seperti itu berarti bisa lebih bebas setiap kelompok yang mau masuk agama Islam maupun pasti karena agama Islam jelas, konsepnya jelas, dan alhamdulillah banyak kelompok-kelompok yang bergabung dengan kaum muslimin seperti itu. Jadi keuntungannya banyak banget. Intinya sekarang itu pas di Madinah itu lebih diterima ya dibanding waktu di kota Mekah gitu ya. Iya, mereka lebih diterima karena di awal kan Rasulullah juga di perjanjian Aqabah itu beliau sudah memulai sedikit-sedikit bukti lebih mudah, dikarenakan ketika di tahun pertama Aqabah cuman ada berapa orang gitu, 10 atau berapa orang saya lupa. Nah, itu Rasulullah mengajarkan seputar dakwah lah, seputar Islam. Ternyata ketika mereka pulang ke kota mereka masing-masing, ke Madinah, di tahun yang akan datang ternyata jumlahnya makin banyak. Berarti ini kan menandakan bahwasanya agama Islam mudah diterima di Madinah, seperti itu. Ya. Akhirnya. Ya, terima kasih Saudara Salman. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin bertanya lagi. Oke, sudah cukup. Gimana Aki Salman? Ada. Diserahkan aja ke pemateri. Kita lah pemateri gimana? Gak maksudnya. Ke Ustaz. Barangkali ada teman-teman yang punya pertanyaan atau mau menambahkan, sangat diperkenankan apa yang disampaikan pemateri. Krik, 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 krik.
mungkin jika memang sudah cukup, mungkin pemateri bisa di closing kemudian dilanjut ke dosen. Namun Oke. Gimana? Baik. Ke saya? Saya tutup dulu ya Pak, baru nanti ke Ya, Bapak. silakan. Ya. Ya, silakan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Mungkin pada hari ini saya tutup dulu. Selanjutnya akan diserahkan kepada dosen kita. Ya, kami tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dipersilakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sekalian, tadi sudah cukup bagus ya penyajian materinya maupun diskusinya, bahwa kita semua tahu Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena selama di Mekah beliau mendapatkan tantangan dari Kafir Quraisy sehingga dakwah mengalami kemacetan. Maka untuk dakwah berikutnya beliau hijrah ke Madinah. Sebelumnya dulu pernah hijrah ke Habasyah ya. Itu pernah ke Habasyah. Tapi bukan Rasulullah. Para sahabat-sahabat yang ada di Makkah itu minta sebagai suaka politik ke Raja Habasyah. Ya. Tetapi akhirnya Rasul diperintahkan untuk ke Madinah. Kenapa demikian? Alasannya itu pertama bahwa Rasul itu punya keluarga di Madinah, pengajar. Buktinya apa? Ayahnya itu kan wafat di dekat Madinah, di Abwa itu ya. Abdullah kan wafat ketika itu berangkat dari Madinah. Ibunya juga dengan ayahnya wafat, itu juga di dekat Madinah. Jadi memang ada pertalian nasab Rasulullah dengan orang-orang Madinah. Beliau lebih familiar, lama. Yang kedua, tadi benar bahwa orang-orang Madinah itu didominasi oleh Aus dan Khazraj. Dan mereka ini saling bertengkar, saling berperang. Kemudian setelah mendengar di Makkah ada Nabi, mereka pergi dan melakukan BA Ridwan, BA Aqobah. Ya, ada tahun pertama itu 13 orang. Dan setelah itu ada berpuluh-puluh orang yang ikut dalam BA Aqobah. Maka Rasul melihat bahwa orang-orang Madinah ini memang serius meminta Rasulullah untuk hijrah ke sana. Ya. Jadi mereka ingin Rasul datang ke Madinah untuk mendamaikan orang asal Khazraj supaya tidak berperang. Selama ini selalu berperang karena diprovokasi oleh Yahudi itu ya. Kemudian Rasul hijrah. Kita tahu semua untuk hijrah itu pekerjaan yang mudah, perlu perjuangan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena orang-orang Makkah pun juga menghalang-halangi. Mereka punya perhitungan. Kalau Muhammad hijrah ke Madinah, maka tidak mustahil nanti mereka punya kekuatan dan menyerang kembali kota Makkah. Sehingga mereka menghalang-halangi hijrah. Maka ketika Rasul sudah merencanakan mau berangkat hijrah, ternyata orang dikepung. Orang-orang kafir Quraisy mengepung beliau. Ya. Maka beliau mendapatkan roh dari Allah supaya membaca ayat ke-9 dalam surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Dan kami jadikan depan mereka ada benteng, di belakang benteng sehingga tertutup, maka nggak melihat. Maka dengan membaca berulang-ulang itu, beliau sambil menaburkan pasir di kepala orang-orang kafir Quraisy, semua tertidur. Nah ini salah satu strategi ya. Beliau menyandang pada Allah Subhanahu wa taala dengan baca surat Yasin ayat 9 tadi. Yang kedua, beliau dalam hijrah itu melibatkan semua generasi. Generasi muda dilibatkan, generasi muda Ali bin Abi Thalib tugaskan, Ali kamu menempati tempat tidurku pakai selimut. Nanti Abu Bakar ikut aku. Kedua tugas ini sama-sama resikonya.
Kenapa demikian? Kalau Ali menempati tempat tidur Rasulullah, kemudian Rasul berangkat, orang-orang kafir Quraisy masuk tanpa bapak ibu mereka membunuh orang itu di situ, Ali yang disasaran. Sebaliknya mendampingi Rasulullah yang disasar oleh orang Quraisy. Boleh jadi masalah sasaran, maka Abu Bakarlah yang akan terbunuh. Tapi mereka nggak takut sama sekali. Mereka begitu kuat imannya sehingga mereka mau berkorban untuk perjuangan Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga, Rasul itu dalam berhijrah menggunakan strategi tidak langsung ke sasaran. Kalau ke Madinah itu adalah arah utara kota Makkah. Jadi beliau harus ke arah utara. Nah, tapi justru beliau saat itu ke arah selatan, yaitu ke Jabal Thur. Ya. Maka dari rumah beliau di dekat Ka'bah itu, dalam Masjidil Haram sekarang, beliau justru tidak langsung ke Madinah, tapi menuju ke Jabal Thur. Tujuannya apa? Untuk mengelabui kafir Quraisy. Karena kalau beliau itu langsung menuju ke Madinah, maka beliau sudah dulu ke Jabal Thur selama 3 malam. Nah, sebelum beliau berangkat, pesan pada Asma Bakar, Asma, kalau nanti saya berangkat hijrah, kamu setiap pagi mendekati kafir Quraisy, dengarkan apa yang terjadi pada mereka, apa strategi mereka, apa jalan mereka. Selain itu, nanti kamu datang ke Jabal Thur untuk membawa makanan. Jadi selama di Jabal Thur itu ya namanya manusia, Rasul perlu makan juga. Bahkan juga perlu makan, maka dikirim oleh Asma ini. Nah inilah sekarang sebagai intelijen lah ya. Jadi sebagai penyalur logistik sekaligus intelijen. Maka betul malam itu setelah menaburkan pasir ke kepala orang-orang kafir Quraisy, beliau berjalan. Nah, sembunyi-sembunyi tentunya. Beda dengan Umar, satu-satunya sahabat yang berani terbuka, itu hanya Umar. Ketika mau berangkat ke Madinah, beliau menghunus pedang, kemudian tawaf. Di tawaf itu dia menantang, barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anak jadi yatim, Harith Umar di sebelah sana. Ternyata nggak ada satupun yang berani melawan Umar, karena Umar itu jawara. Ya. Nah, apakah kalau demikian Umar lebih hebat Rasul? Tidak. Rasul selaku pimpinan itu harus hati-hati, nggak boleh ceroboh. Maka dalam hijrah beliau sembunyi-sembunyi. Beliau Umar, kalau beliau saat itu kan hanya sebagai prajurit saja, sehingga tidak banyak dampaknya. Tapi kalau Rasulullah sampai ceroboh kemudian terbunuh, kan jadi habis Islamnya. Nah, itu makanya Rasul sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah berangkat, maka beliau singgah di Jabal Thur 3 hari, baru menuju ke Madinah. Nah, apa keuntungan Rasul ke Madinah? Oh, besar keuntungannya. Apa itu? Yang pertama, selama di Makkah, beliau hanya sebagai rakyat jelata. Tidak punya power, tidak punya kekuasaan. Akibatnya apa? Rasul dan para sahabat dijadikan bulan-bulan oleh kafir Quraisy. Jadikan bulan-bulan. Jadi karena sebagai rakyat jelata, diperlakukan secara zalim. Mau ibadah dipersulit, ya. Mau mengajarkan agama Islam dipersulit, dipersulit karena tidak punya power. Nah, namun begitu hijrah ke Madinah, beliau tidak hanya sekedar sebagai seorang nabi, tapi juga seorang kepala pemerintahan, kepala negara, sehingga punya power, punya kekuasaan. Maka kalau di Makkah dipersulit untuk ibadah, di Madinah bebas ibadah apapun, silakan. Oleh karena itu nanti Rasul sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan bisa mendampingi hukum Islam. Sehingga ayat Quran yang turun di Madinah itu sudah bicara masalah ahkam. Ada hukum ibadah, hukum muamalah, menakah jinayah, dan seterusnya. Yang hal itu belum ada di Makkah. Karena di Madinah belum punya power. Kalau di Makkah nggak punya power. Nah. Kemudian Madinah itu heterogen. Ada
orang Islam yang berangkat dari Makkah, namanya kaum muhajirin, kaum imigran. Ada kaum penduduk asli Madinah, kaum Ansor, yang mereka terdiri dari dua suku, Aus dan Khazraj. Kemudian ada Yahudi, ada Banu Quraidah, Qainuqa, Banu Nadir, ya. Dan mereka selalu berusaha membunuh Rasulullah nanti. Nah, kemudian untuk mengatur kehidupan mereka, maka Rasul membuat sebuah landasan hukum di sebuah negara, namanya Piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah. Itu yang mengatur kesetaraan seluruh penduduk Madinah harus menjaga keutuhan negara Madinah. Nah, kemudian keuntungan berikutnya, Rasulullah sebagai kepala negara memungkinkan untuk ekspansi ke wilayah. Ya. Itu yang dirasakan. Yang jelas beliau dan para sahabat merasa tenang untuk beribadah, bisa berdakwah dengan leluasa, ya kan? Punya power, punya kekuasaan sehingga bisa mengaplikasikan hukum Islam dan seterusnya. Maka disitulah keuntungan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian karena Rasul sudah punya kekuasaan, maka memungkinkan ayat-ayat Al-Quran yang turun di Madinah tentang masalah hukum. Ya, kemarin sudah saya jelaskan ya. Kalau di Makkah itu ayat-ayatnya masalah iman, akhlak, ya, belum ada hukum. Tapi kalau di Madinah lebih fokus pada hukum. Kalau di Makkah ayatnya pendek-pendek, kalau di Madinah panjang-panjang. Ya. Kalau di Makkah itu ya Yohanes, di Madinah ya Yohanes Manu, dan seterusnya itu ya. Kemudian beberapa tahun kemudian Rasul mendapatkan suatu kepercayaan dari masyarakat yang makin hari makin kuat. Nah, inilah yang menyebabkan orang Yahudi makin iri hati, makin jelas, cemburu. Kenapa Muhammad makin hari makin kuat? Sehingga mereka bersekongkol dengan orang kafir Quraisy Makkah untuk menyuruh Khandaq. Tahun ke-Hijriah itu Khandaq, di mana Khandaq itu adalah perang parit yang menghadapi orang-orang Madinah, yaitu orang-orang Yahudi dan orang kafir Quraisy. Maka beliau menghadapi persoalan ini mendapatkan masukan dari para sahabat atau dari sahabat Al-Farisi yang memberikan saran agar Rasul membuat pala pertahanan. Nah, akhirnya disitulah Rasul membuat pala pertahanan. Saat itu Rasul berdoa, ya Allah, kami yang lemah, lemahkan urusan orang-orang kafir ini. Maka Allah mengirim angin puting beliung yang sangat dahsyat sehingga mereka tidak punya pilihan lain karena kemah-kemah mereka hancur. Ya. Sedangkan Rasul dan para sahabat sudah rindu, terutama sahabat-sahabat muhajirin ya, sudah 5 tahun masuk tahun ke-6 meninggalkan Makkah, maka rindu. Sehingga Rasul mau menuju ke Makkah untuk umroh. Ya. Ternyata sudah pakai ihram dari Madinah, dari Bir Ali ya, sudah mikot, kemudian menuju ke Makkah, sampai di Hudaybiyah dihadang oleh kafir Quraisy, di mana mereka melarang Rasul dan para sahabat untuk hijrah, untuk melaksanakan umroh. Ya. Maka terjadilah perundingan. Nah, inilah yang disebut perundingan Hudaybiyah. Ya, ada perundingan Hudaybiyah. Ya. Kemudian dalam perundingan itu diisukan ya Rasul mengirim delegasi Utsman. Mereka berunding apa yang harus dilakukan. Dalam saat itu ketika terjadi perundingan ada isu Utsman dibunuh. Sehingga para sahabat telah bertekad bulat untuk membela Utsman dan bersumpah akan menghancurkan orang-orang kafir Quraisy. Itulah namanya bai'ah bai'ah Ridwan, ya. Sumpah setia untuk menjadi Allah di dalam Hudaybiyah. Nah, akhirnya ternyata isu itu tidak benar karena Utsman tidak dibunuh dan masih tetap hidup dan dalam perundingan, maka terjadilah kesepakatan antara orang Makkah dengan Rasulullah. Ya. Dalam kesepakatan itu pertama orang Makkah atau kafir Quraisy tetap melarang Rasulullah umroh.
saat itu. Boleh tahun depan. Kenapa demikian? Karena kalau Rasul saat itu umroh, berarti orang kafir Quraisy sudah dikalahkan. Merasa Rasul punya kekuasaan, bisa menentukan. Mereka nggak mau seperti itu. Oleh karena itu mereka menolak Rasulullah untuk umroh. Akibatnya apa? Rasul dan para sahabat tahallul, melepaskan baju ihram dan membayar fidyah atau kafarat, ya, bayar dam. Maka setiap orang memotong 1 ekor kambing. Kemudian terjadi perundingan dan kesepakatan. Tadi yang pertama Rasul umrah tahun itu, tapi tahun depan. Yang kedua, isi dari perkataan adalah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dari atas nama Muhammad bin Abdullah, Rasul Allah. Nah, begitu ada Rasul Allah, maka menolak, nggak mau. Saya nggak percaya ada Rasul, maka sholat itu. Nah, Rasul mengalah. Saat itu Umar mau marah, Rasul kenapa mengalah? Hari itu mereka, tapi Rasul nggak apa-apa, kita terima saja yang kita sudah diperlakukan untuk bisa melakukan perjanjian ini. Nah, akhirnya Rasul menerima. Kemudian berikutnya ada klausul yang mengatakan kalau orang Makkah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Sebaliknya, kalau orang Madinah ke Mekah itu tidak boleh dikembalikan. Nah, kelihatannya ini kan nggak adil kan? Kalau orang Makkah ke Madinah harus dikembalikan, sementara kalau orang Madinah ke Mekah nggak boleh dikembalikan. Rasul setuju, oke, nggak masalah, silakan. Kalau perhitungan lahirnya kan nggak adil. Kenapa begitu? Kalau mereka yang ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah, sementara orang-orang Madinah yang ke Mekah nggak bisa dikembalikan. Tapi di balik itu ada keuntungan. Kalau orang Makkah yang datang ke Madinah, itu mereka kan belum masuk Islam. Maka silahkan memilih mau ada di Makkah atau di Madinah. Tapi kalau orang Madinah yang Islam, masuk Mekah itu dihalang-halang, ya boleh, ya, atau nggak boleh dikembalikan, karena justru itu bagi Rasulullah keuntungan bahwa di Mekah ada orang Islam yang bisa berdakwah. Nah, itu yang bagi Rasulullah. Ya. Akhirnya dengan perjanjian itu tahun berikutnya 7 itu terjadi Fathu Makkah. Ya, umat Islam berhasil berkumpul kota Makkah dengan pertolongan Allah. Idza jaa Nasrul wal Fath itu ya. Wa tannas al-khafit aja. Sehingga banyak orang masuk Islam. Itu betul Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada tahun berikutnya, tahun ke-8 Hijriah, ketika Rasul dan para sahabat perasa sudah berhasil menaklukkan kota Makkah, maka Rasul menganggap tantangan orang-orang yang masih belum masuk Islam itu kecil. Itulah nanti terjadi dalam peperangan, ya, perang Hunain namanya, perang Hunain. Maka saat itu Rasul menganggap enteng menghadapi orang-orang yang belum masuk Islam, ya, dalam perang Hunain ini. Tapi ternyata prakteknya nggak semudah itu. Ternyata masih banyak orang-orang Makkah yang belum masuk Islam. Mereka mengarah semua yang dimiliki. Ya. Maka mereka menghadapi orang-orang kafir itu begitu beratnya. Allah turunkan pertolongan, ya. Walaqad nasrum bidwan adilah itu kemudian nanti Allah berkata wa yakhudhu ila jibatkum kafatukum. Perang itu Allah tolong. Maka Rasul meraih kemenangan dalam perang Hunain itu dengan segala kepayahannya, tapi mendapatkan pembebasan perang yang sangat besar, ribuan, bahkan puluhan ribu unta, kambing, sapi, ya, itu pembebasan perang karena beliau menang perang. Ketika dibagi di Ja'ronah, ya, ghanimah dibagi, Rasul lebih banyak memberikan kepada orang-orang Mekah, sehingga orang-orang Madinah itu cemberut, ya, cemburu. Gimana sih Rasul ini kok begitu menang kok malah orang-orang Mekah yang dikasih berapa yang bermusuh Islam? Justru Rasul perhitungannya lain. Ini perintah Allah.
ketika orang-orang Madinah memaksa, Rasul, saya nggak setuju, berbuat adil lah. Masa orang-orang Makkah yang baru masuk Islam kasih banyak, kami yang sudah lama sedikit. Maka Rasul marah. Kalau kalian milih pembebasan perang, silakan bawa semua. Saya tidak mau kembali ke Madinah. Tapi kalau kamu memilih saya, maka silakan terima apa adanya. Saya akan kembali ke Madinah. Akhirnya mereka menangis dan akhirnya Rasul mau kembali ke Madinah. Di kasus Ja'rah inilah yang Rasulullah membagi pembebasan perang kepada orang-orang Makkah lebih banyak, itu mendapatkan protes, ya kan? Tapi akhirnya bisa diselesaikan. Nah, itu tadi makanya ada pembagian unta yang kepada si Amir, 100 ekor unta, tambah sekian, itu adalah menggambarkan betapa besar ya pembagian pembebasan perang itu kepada orang-orang. Kemudian akhirnya setelah selesai, maka Rasul kembali ke Madinah. Dan disitulah Rasul melanjutkan kepemimpinannya sampai tahun 10 Hijriah baru melaksanakan ibadah haji. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu bukan haji ya, itu umrah itu. Ya. Haji itu baru sekali tahun 10 Hijriah ketika Rasul meninggal wafat. Haji wada itu. Maka kasus yang menimpa Rasul dilarang untuk melaksanakan prosesi ibadah adalah ibadah umroh, ya, yang kemudian melahirkan perjanjian Hudaybiyah itu. Walaupun secara lahiriah Hudaybiyah itu kelihatannya kerugian umat Islam karena kasih imbang, ya, lebih banyak menguntungkan orang kafir Quraisy. Tapi sisi lain, Rasul punya pertimbangan yang luar biasa, itu menguntungkan. Walaupun sedikit-sedikit dilarang untuk menunjukkan Muhammad juga Rasulullah, tapi mereka mengakui eksistensi negara Madinah. Seandainya perjanjian itu. Dengan adanya kita senjata, Rasulullah memungkinkan untuk melaksanakan jihad. Ya, dari istilah keuntungannya. Banyak sekali keuntungan yang bisa diraih karena Rasul itu sangat cermat sekali. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Ustadz mau tanya. Silakan. Mengapa tadi lebih banyak ke Mekah dibanding ke Madinah? Lalu itu sebenarnya apa rencana dibalik itu semua gitu, Ustadz? Ya, kenapa lebih banyak memberikan ghanimah kepada orang Mekah? Karena mereka masih mu'alaf, masih berbahasa Islam, sehingga perlu diperkuat hatinya supaya lebih cinta pada Islam. Maka mereka diberikan bagian besar. Itu perintah Allah. Kalau orang Makkah itu baru masuk Islam sehingga masih lemah imannya, supaya kuat imannya, maka diperkuat dengan pemberian ghanimah lebih banyak. Maka kan dalam zakat kan ada wal mu'allafah qulubuhum. Orang-orang yang baru masuk Islam atau yang masuk Islam itu berhak menerima zakat karena untuk tertarik, ya, supaya mereka tertarik pada Islam. Jadi itu semata-mata perintah Allah agar orang-orang Makkah itu merasa senang masuk Islam karena mendapatkan pembebasan perang lebih banyak. Jelas? Jelas, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Silakan, yang lain masih ada? Monggo. Tadi saat ketika terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab, yeah, itu kan salah satunya disebabkan ada dari golongan Yahudi juga kan kerjasama dengan kaum kafir Quraisy. Yeah. Nah, ketika persekongkolan, adanya itu persekongkolan jihad ya. Itu ketika terjadi setelah terjadinya perang Khandaq yang terus dimenangi oleh kaum muslimin, kan secara otomatis lebih kuat ya kaum muslimin serta diakui oleh kaum kafir Quraisy. Nah, yang ditanyakan itu kaum Yahudi yang masih tinggal di Madinah itu apakah diusir oleh kaum muslimin atau oleh Rasulullah atau memang masih terikat dengan perjanjian Piagam Madinah? Oh, justru mereka ini diusir dari Madinah, ya, bahkan kebun-kebun korma dikuasai oleh Islam. Kenapa? Yahudi itu sudah melakukan makar. Ya. Dalam perjanjian di Piagam Madinah itu ada klausul seluruh warga negara Madinah wajib mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh.
yang terjadi justru Yahudi undang musuh. Ini kan membahayakan negara kan, makar. Bahkan berkali-kali mereka membunuh Rasulullah. Rasulullah. Pernah orang-orang Yahudi mau menjatuhkan batu besar kepada Rasulullah. Membunuh Rasul dengan cara kasat mata. Ketika Rasul sedang berada di Madinah, ya, tepatnya di masjid di dekat Kuba, itu orang-orang Yahudi mau menimpakan batu besar kepada Rasulullah. Tapi Allah memberi ilham kepada Rasul, Muhammad, kamu kembali ke Madinah supaya selamat, karena ini orang-orang Yahudi berencana membunuh kamu dengan menjatuhkan batu. Yang kedua, orang Yahudi pernah berusaha membunuh Rasul dengan cara meracuni. Racun. Jadi Rasul diajak pesta makan-makan, potongan kambing, tapi di kambing itu saya kasih racun. Ya. Yang ketiga, Yahudi pernah membunuh Rasul dengan cara santet, ya, dengan cara sihir. Nah, itulah makanya munculnya ruqyah itu ada bacaan Al-Kafirun, Qul Rabbinas, Qul Falaq, ya kan, Mu'awwidhatain, dengan al itu adalah dari situ. Ada namanya Al-Asam, orang Yahudi yang berusaha untuk membunuh Rasul dengan cara santet itu, dengan cara sihir. Jadi berbagai cara. Yang klimaksnya adalah mereka mengundang orang-orang Makkah untuk menyerang Rasulullah. Tapi karena Rasul selalu dibantu oleh Allah kan, sehingga ketika Rasul sudah selesai bangun parit, beliau berdoa aja, ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah, kami sabar Engkau ya Allah. Maka Allah kirim angin yang sangat dahsyat, sehingga orang-orang kafir Quraisy dan orang Yahudi, kemah-kemahnya itu hancur berantakan. Sementara Rasul dan Rasul punya perlindungan di parit-parit pertahanan. Itu keuntungan tadi. Maka mereka akhirnya terlenggang, kalah tanpa peperangan mereka. Nah, itulah fakta yang sangat mengagumkan ya, karena Allah yang membela. Masih ada? Silakan. Syukran. Ya. Masih ada? Silakan. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Sudah cukup? Ya cukup, Ustaz, sepertinya. Teman-teman mungkin baik. ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Cukup. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan yang penting adalah beri motivasi kita bahwa kita selalu dibela oleh Allah kalau kita sudah benar. Ya. Dibela Rasulullah itu selalu dibela oleh Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa bisa meraih kemenangan, karena Allah membela kita oleh Rasulullah, dan Rasul juga konsisten dalam perjuangan. Dan mudah-mudahan itu mendorong kita untuk selalu berjuang di dalam agama Islam dengan sebaik-baiknya. Ya. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama ya. Terima kasih, Agus. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Siska.